Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Jinsu. Alhamdulillahirobbilalamin. Masih berjumpa kembali dengan saya Mas 80. Kali ini saya ingin mewawancarai sesepuh kita yang konon kabarnya dia pernah berjuang melatih membuka latihan baru di Sumatera sekitaran tahun 92. Ya, kali ini saya ingin mencoba menanyakan sesuatu pada sesepuh kita Mas Dwi, ya semoga dia bisa menjelaskan, bercerita pengalamannya yang sangat luar biasa. Ya, kita langsung saja kita perkenalan dengan sesepuh kita ini. Namanya siapa, Mas? Dwi. Mas Dwi sih? Dwi Puji Wahyudi. Mas Dwi Puji Wahyudi. Dulu aslinya mana, Mas? Asli dari Dusun Mojorejo, Desa Mendro, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Asli dari Ngawi. Pengalaman Mas Dwi, tolong bercerita. Ya, konon kabarnya dari info dari teman-teman ini, Mas Dwi pernah jadi cabang. Itu dari cabang mana, Mas? Tapi cerita dulu lah, pembukaan awalnya jenengan buka di Sumatera itu di daerah mana, dan kok sampai jadi cabang itu perjalanannya gimana, Mas? Ya, terima kasih. Sebetulnya tadi sudah diperkenalkan nama kita. Sebetulnya nama itu adalah sebuah arti yang sangat penting, karena ketika nanti dihisap yang dipanggil adalah nama kita. Pertama kali kita melatih atau mendirikan di luar Jawa itu di daerah Sumatera, tepatnya di Pasaman Barat. Ketika itu Mas Suyati adalah pelatih dari kita, mendirikan di sana. Karena kekurangan dari pelatih, beliau pulang menjemput kita 2 orang. Tapi sebelum menjemput kita berangkat ke sana, kita sowan dulu ke guru besar, wejangan-wejangan beserta arahan-arahan dari almarhum dulu ketika masih ada. Terus kita terbang ke daerah Pasaman Barat, tepat Pasaman Barat. Daerah Pasaman Barat. Di sana alhamdulillah perkembangan cukup pesat, mengembangkan sayap. Terus kita dengan Mas Sugiran namanya dibagi 2 tempat, jadi membuka ranting lagi 2. Tepatnya saya di ranting Wonosari, Mas Sugiran di Bandarjo. Mas Sugiran? Nah, Mas Sugiran di daerah Wonosari sampai sekarang alhamdulillah juga berkembang dengan pesat. Dan alhamdulillah sampai sekarang komunikasi dengan saudara-saudara kita masih tetap lancar ada. Nah, setelah itu sepulang ke Jawa untuk menambah pengetahuan dari sisi teknis gerakan untuk masuk ke event-event IPSI. Nah, khususnya saya bergerak di bidang persilani dari sisi seninya, baik perorangan, bergu, tangan kosong dan bersenjata. Setelah mendapatkan pembekalan, saya berangkat lagi ke daerah Riau. Terus, Mas, lanjut. Terus tepatnya saya di daerah Perawan. Ketika itu belum pemekaran kabupaten, masih Bengkalis. Yaitu di daerah Perawan, tepatnya di lokasi perusahaan plywood. Membuka awal pertama saya masih sembunyi-sembunyi untuk melatih, karena kita belum tahu sistem administrasi kepengurusan legalitas di sana. Terpaksa kita melatih 2 orang di dapur rumah. Di dapur rumah, karena di rumah sana itu panggung, jadi bunyi-bunyi, tetangga dengar. Saya didatangi oleh ketua RW, kebetulan orang Melayu asli situ. Nah, terus kita diberikan saran oleh beliau, Pak RW-nya itu, untuk mengurus legalitas dan diberikan fasilitas tempat untuk latihan. Dan syukur alhamdulillah berarti di sana diterima ya, Mas ya. Nah, terus setelah itu kita langsung menghubungi almarhum besar ketika masih hidup.
kita dikirimi berkas 5 bundle untuk pengajuan legalitas kepengurusan. Yang pertama adalah polsek setempat, kodim atau koramil setempat, KONI, Pengcap IPSI, dan dari desa setempat. Ya alhamdulillah dari kabupaten kami ada salah satu seorang yang kebetulan pada saat itu kita jadikan pembina kita sebagai anggota kehormatan karena sangat banyak perjuangan dan pengabdian di organisasi, namanya Bapak Haryanto. Bapak Haryanto itu asal dari mana? Dari desa Ngerajek. Rajek. Jadi sebelum Karangjati. Nah, terus dia kebetulan dekat dengan aparatur desa sana. 5 bundle tadi kita ajukan, 5 brosur tadi kita ajukan, jadi legalitas kita menjadi formal dan alhamdulillah kita diterima di sana dan berkembang pesat sampai bisa menciptakan atlet-atlet yang bisa dihandalkan saat sekarang. Ya alhamdulillah yang membuka pertama di sana kebetulan saya selaku pembuka pertama sekaligus menjadi ketua cabang sampai 3 periode selama. Itu jenengan buka jadi cabang itu di daerah mana ini? Di cabang mana ini? Kabupaten Siak. Kabupaten Siak. Kalau katanya itu juga ada pemekaran, itu daerah mana saja itu? Pemekaran dari sisi tempat latihan atau kabupaten? Cabang. Nah, cabang situ sekarang udah banyak, ada cabang Kabupaten Siak, cabang Bengkalis. Kalau yang di sana insya Allah kita tetap menyatukan, kalau dalam satu kabupaten tetap satu cabang. Nah, untuk agraria daerah agraria pertanahannya dari di Jawa itu kabupatennya mungkin separuhnya sana itu 2 kabupaten di sini luasnya. Karena di sana masih banyak hutan, masih banyak tanah yang kosong-kosong, jadi jarak tempuh dari sisi latihan ke latihan kita selalu menghubungi kawan-kawan untuk menjadi satu. Kita kumpulkan untuk belajar berorganisasi yang baik dan benar. Itu sekitaran tahun berapa itu? IKS mulai berkembang biak di sana ini atau 95-96 tahun 1995 sampai tahun 1996. kalau dari melatih saya dulu 84 saya sudah melatih, tapi masih belajar melatih di Jawa. Kita memperdalam teknis, sistem dalam kurikulum dalam lapangan, sistem melatih yang baik dan benar, menjadi pelatih yang bertanggung jawab sesuai yang dianjurkan oleh almarhum guru besar, yaitu menjadi pelatih yang bijaksana. Demikian sahabat Cuma Seto 80, semoga pengalaman-pengalaman dari Mas Dwi ini bisa menjadi contoh kita, menjadi pelajaran kita bahwa kita harus siap dan menghadapi liku-liku selama kita mengembangkan perguruan kita, yaitu perguruan IKSPI Wirasakti. Demikian wawancara dari saya dengan Mas Dwi. Kasih pesan dan saran sedikit Mas buat sahabat Cuma Seto, terutama kepada adik-adik kita IKSPI Wirasakti. Ya, terima kasih. Ini hanya sekedar ungkapan dari hati. Kita hanya memperbanyak atau memperluas apa yang disampaikan oleh almarhum guru besar. Ketika kita tegak dimanapun selalu dipegang sumpah warisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dimanapun kita melatih, dimanapun kita mendirikan latihan yang organisasi yang kita cintai ini, menjadi pelatih ataupun kepengurusan yang bijaksana. Dan carilah bibit, jangan mencari murid. Karena dengan bibit sesuai dengan tujuan didirikan organisasi ini adalah mendidik generasi menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
serta berwawasan Nusantara. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan organisasi yang kita cintai. Tetap jaya, jaya, jaya di seluruh dunia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Timang Segala 80. Jangan lupa like, subscribe, dan pesan ke channel saya Timang Segala 80 yang berada di bawah sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinsu.